Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 6 Manin dan Manat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Hari ini kita lanjutkan materi kita matematika. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, materi ini kalian bisa lihat pada halaman 16 di buku matematika. Jadi, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama yaitu sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga adalah sifat distributif. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ketiga sifat ini. Yang pertama sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran pada dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana ketika kita menukarkan tempat dari kedua bilangan ini, hasilnya tetap sama. Contohnya, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Nah, awalnya di sini 2 itu ada di bagian depan, sedangkan 3 ada di bagian belakang, atau kita letakkan pada bagian kedua. Nah, kita tukar tempatnya. Yang awalnya 3 di bagian kedua, kita pindahkan ke bagian pertama, di sini. Nah, sedangkan yang 2 yang awalnya di depan, kita pindahkan di belakang. Nah, artinya kita tukar tempatnya. Ya, 2 awalnya di depan, kita pindahkan ke belakang. 3 awalnya di belakang, kita pindahkan ke depan. Nah, kita lihat, 2 tambah 3 berapa hasilnya? 5. 3 tambah 2 hasilnya 5. Nah, jadi hasilnya sama. Ya, contoh lain misalnya, 3 tambah minus 5 sama dengan minus 5 tambah 3. Nah, kita lihat, minus 5 yang awalnya di belakang kita pindahkan ke depan. Kemudian 3 yang awalnya di depan kita pindahkan ke belakang. Ini kita tukar tempat ya. Nah, tambah tetap ya, di sini tetap tambah. Kita lihat hasilnya sama nggak? 3 tambah minus 5 itu sama dengan minus 2. Minus 5 tambah 3 itu sama dengan minus 2. Nah, itu berarti masuk ke dalam sifat komutatif. Contoh lain, perkalian. 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. Nah, 4 awalnya di depan kita simpan di belakang. Ya, 6 awalnya di belakang kita simpan di depan. Perkaliannya tetap sama ya, perkalian di tengah. 4 kali 6, 24. Ini juga 24. Nah, jadi walaupun kita tukar tempatnya, hasilnya tetap sama. Contoh lain misalnya, minus 7 kali 10 sama dengan 10 kali minus 7. Nah, 10 awalnya di belakang kita simpan di depan, minus 7 awalnya di depan kita simpan di belakang. Tengah-tengahnya adalah perkalian. Nah, hasilnya sama aja ya, minus 7 kali 10 itu adalah minus 70. 10 kali minus 7 adalah minus 70. Contoh terakhir, minus 8 kali minus 2 sama dengan minus 2 kali minus 8. Nah, kita lihat. Minus 2 awalnya di belakang, kita pindahkan ke depan. Minus 8 awalnya di depan, kita pindahkan ke belakang. Tengah-tengahnya adalah perkalian. Nah, hasilnya sama nggak? Minus 8 kali minus 2. Nah, minusnya kalau jumlahnya genap berarti hasilnya positif. 8 kali 2 adalah 16. Ini juga hasilnya 16. Apakah bisa sifat komutatif pada pengurangan dan pembagian? Kita lihat. 2 kurang 3 apakah sama dengan 3 kurang 2? Kita lihat 2 awalnya di depan, kita pindahkan ke belakang. 3 awalnya di belakang, kita pindahkan di depan. Tengah-tengahnya adalah pengurangan. Ya. 2 kurang 3 itu adalah minus 1, sedangkan 3 kurang 2 adalah 1. Nah, karena hasilnya tidak sama, maka ini bukan sifat komutatif. Ya. Jadi bukan sifat komutatif. Contoh lain misalnya, 3 kurang minus 5 sama dengan minus 5 kurang 3. Kita lihat, minus 5 awalnya di belakang, kita pindahkan ke depan. 3 awalnya di depan, kita pindahkan ke belakang. Nah, tukar tempat ya. Di sini tetap pengurangan.
Ya. Sama nggak hasilnya? 3 kurang minus 5, ini bisa jadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Minus 5 kurang 3, hasilnya adalah minus 8. Nah, ini berarti tidak masuk ke dalam sifat komutatif. Contoh, misalnya pembagian. 4 bagi 2 sama dengan 2 bagi 4. Benar nggak? 4 per 2 sama dengan 2 per 4. Nah, 4 bagi 2 adalah 2. 2 bagi 4 ini sama dengan 0,5. Berarti pembagian juga tidak termasuk dari sifat komutatif. Contoh lain, misalnya 12 bagi minus 3 sama dengan minus 3 bagi 12. Benar nggak nih? Kita tes. 12 bagi minus 3 sama dengan minus 3 bagi 12. Nah, 12 bagi minus 3 itu hasilnya minus 4. Minus 3 bagi 12, nah ini hasilnya minus 1/4. Nah, berarti nggak sama ya, hasilnya beda. 1 minus 4, 1 minus 1/4. Berarti ini bukan sifat komutatif. Nah, kesimpulannya dari sifat komutatif atau sifat pertukaran hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, caranya juga gampang ya. Caranya tinggal kalian tukar tempat, yang awalnya di depan jadi di belakang, yang awalnya di belakang jadi di depan. Nah, itu namanya sifat komutatif. Kita masuk sifat kedua, yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau disebut juga sifat pengelompokan. Ya, kita berikan tanda kurung, kita kelompokkan. Yang hanya terjadi pada penjumlahan dan perkalian aja. Ya, jadi tidak bisa dilakukan pada pengurangan dan pembagian. Contoh, 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 2 tambah 4 tambah 3. Nah, pengelompokan artinya kita lihat tanda kurungnya. Di sini yang dikurung adalah awalnya bagian depan, 2 tambah 4. Ketika kita pindahkan, di sini cuma berpindah angka kurungnya. Yang awalnya 2 tambah 4 berpindah menjadi 4 tambah 3. Ya, gampangnya gini. Ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Di sini angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Awalnya angka pertama dan kedua yang dikurung, ketika kita ubah menjadi angka kedua dan ketiga yang dikurung. Ingat, letaknya itu nggak ada yang berubah ya, nggak sama dengan komutatif. Kalau komutatif kan kita tukar tempat. Kalau ini nggak, 2 tetap di depan, 4 tetap di tengah, 3 tetap di belakang. Nggak ada yang ditukar. Yang dipindahkan cuma angka dalam kurungnya aja. Ya, yang awalnya dikurung itu angka di depan, 2 angka di depan. Kemudian ketika asosiatif, itu kita kurung 2 angka di belakang. Nah, hasilnya sama nggak? Kita tes. 2 tambah 4 adalah 6. Di sini tambah 3. Nah, di sini 2 tambah 4 tambah 3, 7. Benar nggak 6 tambah 3? 9. 2 tambah 7, 9. Ternyata hasilnya sama. Contoh lain misalnya. 7 tambah minus 5 tambah 10 sama dengan 7 tambah minus 5 tambah 10. Kita lihat. Di sini yang dikurung adalah angka pertama dan kedua. 7 dengan minus 5. Nah, angka kurung ini kita pindahkan. Yang awalnya angka pertama dan kedua, kita pindahkan menjadi angka kedua dan angka ketiga, yaitu minus 5 dengan 10. Lihat, di sini tetap tambah ya, tambah, tambah. Di sini tambah, di sini tambah. Tetap, tengahnya itu adalah penjumlahan. Sama nggak hasilnya? Coba kita kerjakan. 7 tambah minus 5, itu sama dengan 2, terus tambah 10. Di sini 7 turun. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung. Minus 5 tambah 10, hasilnya adalah 5. 2 tambah 10, 12. 7 tambah 5, 12. Nah, ternyata ini masuk ke dalam sifat asosiatif, pengelompokan. Berikutnya, 4 tambah minus 5 tambah 6. 4 tambah minus 5 tambah 6. Kita lihat. Di sini ternyata yang dikurung itu 2 angka belakang. Nah, ketika asosiatif, kita pindahkan menjadi 2 angka di depan. Awalnya minus 5 tambah 6, kita pindahkan tanda kurungnya,
yaitu 4 tambah minus 5. Sama nggak hasilnya? Coba kita tes. 4-nya turun. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Minus 5 tambah 6, hasilnya 1. 4 tambah minus 5, ini yang dalam kurung dulu ya, kita kerjakan. 4 tambah minus 5 adalah minus 1, terus tambah 6. 4 tambah 1, 5. Minus 1 tambah 6 adalah 5. Nah, ini juga masuk ke dalam asosiatif. Contoh perkalian. Nah, 2 kali 4 kali 3 sama dengan 2 kali 4 kali 3. Kita lihat yang awal dikurung adalah bagian depan. Setelah kita pindahkan, yang dikurung adalah bagian belakang. Nah, sama nggak hasilnya? 2 kali 4, 8 kali 3. Nah, kalau ini 2 kali 4 kali 3 adalah 12. 8 kali 3, 24. 2 kali 12 adalah 24. Nah, ini berarti masuk asosiatif karena hasilnya sama. Contoh lain. 7 kali minus 5 kali 10. 7 kali minus 5 kali 10. Nah, kita lihat. Yang dikurung di sini adalah 7 dengan minus 5. Maka asosiatifnya adalah yang dikurung angka minus 5 dengan 10. Ya, angka kedua dan ketiga. Nah, coba kita tes. Sama nggak hasilnya kalau kita ubah tanda kurungnya? Kita kerjakan yang bagian depan. 7 kali minus 5 sama dengan minus 35. Terus kita kali 10. Sedangkan ini 7 kali. Minus 5 kali 10 adalah minus 50. Kita kerjakan lagi. Minus 35 kali 10 sama dengan minus 350. Ini juga 7 kali minus 50 adalah minus 350. Berarti sama ya. Ini masuk ke dalam asosiatif. Berikutnya contoh terakhir. 4 kali dalam kurung minus 5 kali 6 sama dengan, nah, ketika kita buat asosiatif, yang awalnya 2 angka di belakang, kita ubah menjadi 2 angka di depan yang dikurung. 4 kali minus 5 kali 6. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Minus 5 kali 6 adalah minus 30. Depannya 4 kali minus 30. Kita kurung. Karena ada 2 tanda bertemu. Nah, ini kita kerjakan yang bagian depan. 4 kali minus 5 sama dengan minus 20. Terus kita kali 6. Berikutnya 4 kali minus 30 sama dengan minus 120. Ini minus 20 kali 6 adalah minus 120. Nah, sama aja ya. Ini sama-sama hasilnya minus 120. Nah, itu dia sifat pengelompokan. Intinya, kalian cuma memindahkan angka dalam kurungnya atau tanda kurungnya. Ya, yang awalnya 2 angka di depan yang dikurung, pindahkan 2 angka yang di belakang. Dan ingat, angkanya itu ya tidak ada yang berubah letaknya. Ya, 2 tetap di depan, 4 tetap di tengah, 3 tetap di belakang. Yang berubah hanya tanda kurungnya aja. Yang awalnya di depan, yang dikurung berubah menjadi angka di belakang. Terakhir adalah sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat penyebaran antara perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Yang intinya ini, perkalian terhadap penjumlahan dan yang kedua perkalian terhadap pengurangan. Nah, contohnya, contoh pertama misalnya antara perkalian dan penjumlahan. Perhatikan, 2 kali dalam kurung 3 tambah 4. Nah, kalau cara biasa itu kalian tinggal kerjakan yang dalam kurungnya. Ya, berarti 2 kali 3 tambah 4 adalah 7. 2 kali 7 adalah 14. Nah, sedangkan distributif artinya penyebaran. Nah, 2 kali ini kita akan masukkan ke dalam sini dan ke dalam sini. Ya, kita akan kali angka di dalam kurung. Berarti awalnya 2 kali 3, kemudian 2 kali 4. Ya. Tanda di tengah-tengah, tandanya adalah tambah. Nah, sekarang kita kurung yang perkalian. Coba kita tes. Benar nggak hasilnya 14? 2 kali 3 adalah 6, tambah 2 kali 4 adalah 8.
6 tambah 8 adalah 14. Nah, itu dia contoh sifat distributif. Contoh lain misalnya. 2 kali dalam kurung minus 2 tambah minus 3. Nah, berarti 2 ini kita akan kalikan dengan angka dalam kurung. 2 kita kali minus 2, dan 2 kita kali minus 3. Nah, kita tulis 2 kali minus 2, terus 2 kali minus 3. Tanda di tengah-tengah itu adalah tambah. Nah, tambahnya kita pindahkan ke tengah-tengah sini. Nah, ini perkalian kita kurung ya, biar lebih mudah dikerjakan. Coba kita kerjakan dulu yang ini deh, yang bagian kirinya. Minus 2 tambah minus 3 sama dengan minus 5. Terus kita kali 2. 2 kali minus 5 adalah minus 10. Nah, benar nggak? Ketika kita distributif, kita sebar, hasilnya sama minus 10. 2 kali minus 2 adalah minus 4. Tambah 2 kali minus 3 adalah minus 6. Minus 4 tambah minus 6 sama dengan minus 10. Berarti sama ya. Contoh ketiga. Nah, minus 3 kali dalam kurung 2 tambah 5. Nah, kalau kita kerjakan ini, kita mulai dari dalam kurung. 2 tambah 5, 7 kali minus 3. Hasilnya minus 21. Nah, kalau kita buat distributifnya, minus 3 kali 2 dan minus 3 kali 5. Kita tulis minus 3 kali 2 dan minus 3 kali 5. Tanda di tengah adalah tambah. Ya, tambahnya kita pindahkan di tengah. Ini kita kurung. Nah, benar nggak hasilnya minus 21? Kita tes. Minus 3 kali 2 adalah minus 6. Tambah minus 3 kali 5 adalah minus 15. Terakhir, minus 6 tambah minus 15. Ingat, utang 6, utang lagi 15, maka utangnya bertambah jadi 21. Nah, berarti ini masuk ke distributif. Nah, ini contoh perkalian terhadap penjumlahan. Sekarang perkalian terhadap pengurangan. Contoh 2 kali 3 kurang 4. Nah, kalau kita kerjakan, 3 kurang 4 sama dengan minus 1, terus kita kali 2. Ini kita kurung ya, karena ada 2 tanda bertemu. 2 kali minus 1 sama dengan minus 2. Nah, coba kita buat distributifnya. Ini 2 kali, kita akan kali 3, dan kita akan kali 4. Berarti yang pertama 2 kali 3, berikutnya 2 kali 4. Nah, tengah-tengahnya kurang. Berarti di sini kita simpan tanda kurang. Ya. Berarti 2 kali 3 kita kurung nih. 2 kali 3 sama dengan 6. Kurang 2 kali 4 adalah 8. Nah, benar nggak? 6 kurang 8 sama dengan minus 2. Ternyata benar. Ya, sama aja hasilnya. Ketika kita kerjakan langsung dan kita buat distributifnya, hasilnya sama. Contoh kedua, 2 kali minus 2 kurang 3. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung nih. Minus 2 kurang 3. Ada utang 2, terus berutang lagi 3. Maka utangnya bertambah 5. Terus kita kali 2. 2 kali minus 5 sama dengan minus 10. Nah, benar nggak kalau misalnya kita sebar 2 kali, pertama minus 2, terus 2 kali 3. Nah, bukan minus 3 ya, tapi 3-nya yang kita ambil. Karena minus ini, yang ini kita akan jadi tanda di tengah-tengahnya nanti. 2 kali minus 2, terus 2 kali 3. Tanda di tengah-tengah adalah kurang. Nah, ini kita kurung perkalian. 2 kali minus 2 sama dengan minus 4, kurang 2 kali 3 adalah 6. Nah, minus 4 kurang 6, ada utang 4, utang lagi 6, maka total utangnya adalah 10. Contoh terakhir, 3 kali 5 kurang 2. Ya,
Kita kerjakan yang dalam kurung 5 kurang 2 adalah 3. Terus kita kali minus 3. Hasilnya sama dengan minus 9. Kita buat distributifnya. Minus 3 kali. Berarti minus 3 kali yang pertama adalah 5. Terus minus 3 kali yang kedua adalah 2. Ingat bukan minus 2 ya, tapi 2. Nah, tanda di tengah-tengah adalah kurang. Ini kita kurung nih, biar dipisahin. Minus 3 kali 5 adalah minus 15, kurang. Minus 3 kali 2 adalah minus 6. Nah, kita lihat, minus 15 kurang minus 6, ada 2 tanda bertemu. Kita ubah minus 15 tambah 6. Minus 15 tambah 6 adalah minus 9. Nah, sama ya. Itu dia sifat distributif. Ya, sifat penyebaran antara perkalian dengan penjumlahan atau perkalian dengan pengurangan. Itu dia materi kita hari ini. Semoga bisa dimengerti. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.